Dan ini saya bangganya itu Pak Toindah ini fokus di pertanian sahabat tani. Ini yang di depan kita nanti kita jelaskan satu-satu, ini produk hasil dari bertaninya Pak Toindah ya. Iya. Dan yang terpenting ini nanti kita bahas lebih lanjut. Sahabat tani tahu ini apa? Nanti kita buka kupas tuntas tentang ini nih. Buah ini batangnya ini ya, yang pernah nanam pasti tahu. Bertaninya itu sampai melalang buahnya. Nggak cuma di gunung tapi di lautan sana. Nah ini sekarang saya pengen tahu komoditas yang satu ini teman-teman. Yang pernah booming di masanya adalah ini Vanili. dia, vanili ini. Vanili ini nggak banyak yang tahu cara budidayanya, nggak banyak tahu cara pengolahannya, tapi Pak Toindah tahu. Kita akan sedikit bahas teknis tentang vanili Pak Toindah. Ini vanili kalau tua kayak gini ya Pak Toindah ya? Iya, itu kalau udah dijemur. Kalau sudah dijemur warnanya hitam kayak gini. Pohonnya kayak gini sahabat tani, dan daunnya tebel ini ya. Iya. Daunnya tebel dan merambat. Rambatannya biasanya pakai kayak gini Pak Toindah. Kalau kayak gini kan ini yang tanaman lahannya sempit atau di kota. Oh bisa, ini bisa ditanam di rumah-rumahan gitu? Bisa ya. Jadi kalau sahabat tani pengen nanam hanya di pinggir, pelataran gitu? pelataran itu pakai kayak gini cocok. Bisa ya. Bismillah, selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, di sore yang cerah ini, di bawah terik matahari yang enak ini, anget, di suasana yang dingin kemarau kayak gini tapi anget, ada matahari. Saya lagi ada di puncak apa ini Pak Toindah? Gunung Kresek. Lender. Gunung Lender. Puncak Gunung Lender, Dukuh Kresek, Desa Karangtengah, Kecamatan Poncowarno, Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Dan pada sore hari ini saya lagi nongkrong di rumahnya seorang bapak-bapak muda ini yang cakep ini. Di sebelah saya bisa dikenalkan sendiri Pak Toindah ke sahabat tani. Oke. Selamat sore sahabat tani. Saya perkenalkan, nama saya Toindah dari Desa Karangtengah, Pedukuhan Kresek, yang bertempat tinggal di pegunungan namanya Gunung Lender. Gunung Lender. Gunung Lender. Ini di balik kamera ini sana Gunung Lender ini. Gunung Lender, iya. Namanya Gunung Lender. Gunung Lender. Berapi nggak ini Pak? Enggak. Nggak bakalan jeblok lah ya. Nggak bakalan jeblok. Nggak bakalan jeblok, berarti aman saya ngobrol Aman, di sini aman, iya, teman-teman. Nih, oke Pak Toindah. Ini nama beliau adalah, nama lengkapnya Toindah aja atau? Iya, Toindah, Toindah. Toindah. Indah itu berarti indah ya. Iya. Bagus ya. Pak Toindah. Ini Pak Toindah luar biasa sahabat tani. Ini menarik kami tim panggung penyuluhan datang ke sini, ke Gunung Lender yang jalannya lumayan curam tapi pemandangannya bisa dilihat. Itu sana mana Purworejo ya Pak? Purworejo. Itu yang view belakang saya itu di Purworejo. bawah sana itu Purworejo. Malah katanya kelihatan bandara ya Pak? Bandara yang Bandara Jogja kan? Iya, Jogja. Bandara Jogja. Ini di atasnya. Paling Dan kita sekitar. di atas awan berarti ya Pak ya? Iya. Itu kadang awan di bawahnya ini. Ini ketinggian berapa Pak kalau pernah ada ngukur nggak Pak? Ini ketinggian sekitar 350 mdpl. 350 mdpl. Sampai Gunung Lender atas itu 640 mdpl. Oh, ini di atas ini sampai 600. Iya. 600-an mdpl. Iya, di tugu, di atas ada tugu. Ada tugunya. Ada tugu peninggalan Belanda. Belanda sudah pernah ke sini Sudah, dari dulu. ada tugunya. Ada tugunya. Iya. Gunung Lender Gunung ini. Lender. Wow, ini berarti bukan desa yang baru ya Pak? Ini desa sudah dihuni sejak zaman Belanda. Zaman Belanda. Berarti Bapak mbah-mbahnya Pak Toindah memang asli sini. Asli sini. Asli Dan sini. Pak Toindah lahir di sini, Iya, betul. besar di sini. Besar di sini. Dan ini saya bangganya itu Pak Toindah ini fokus di pertanian sahabat tani. Ini yang di depan kita nanti kita jelaskan satu-satu, ini produk hasil dari bertaninya Pak Toindah ya. Iya, betul. Dan yang terpenting ini nanti kita bahas lebih lanjut. Sahabat tani tahu ini apa? Nanti kita buka kupas tuntas tentang ini nih. Buah ini, batangnya ini. Ya, yang pernah nanam pasti tahu. Tapi sebelumnya Pak Toindah, saya pengen tahu Pak Toindah kok bisa terjun ke dunia pertanian yang infonya Pak Toindah lahannya nggak hanya di desa sini, tapi sampai bertani ke pinggir pantai selatan sana. Lokasi rumah di gunung 300-an mdpl, tapi beliau bertaninya di 1-2 mdpl sana di pesisir. Bahkan ini lagi
finishing panen bawang merah, hasil panen sana ya Pak Iya, Indah. betul. Uji coba. Ini dulunya memang petani atau apa Pak Ento Indah? Kalau dulunya ya memang dari dulu petani, cuma sempat merantau. Oh sempat merantau. Heeh. Tamat sekolah atau pendidikannya dulu apa Pak Indah? Pendidikannya terakhir itu SMA Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah. Iya. Ada jurusan pertanian emang di Enggak situ? ada. Oh Nggak berarti ada jurusan pertanian. basicnya bukan pertanian. Tapi karena nenek moyang saya itu orang tani, jadi mungkin turun temurun, jadi sukanya Bertaninya itu memang diwarisi dari bapak ibu Bapak, mbah ibu, ya. orang tua, iya. Orang tua yang ada di sini dan memang profesinya dulu petani. Petani, iya. Jadi bantu-bantu setelah sekolah itu langsung bertani atau kemana dulu Pak Indah? Masih sempat cari pengalaman merantau. Merantau itu kerjanya di restoran, tapi nggak betah. Terus saya berpikir bahwa kalau usaha atau jadi pengusaha itu kan ada batas, ada kebangkrutan, ada ini. Tapi kalau saya rasa kalau jadi petani itu nggak ada bangkrutnya. Kalau jadi pengusaha ada bangkrutnya, kalau jadi petani nggak ada bangkrutnya. Emang Asalkan bener kita gitu? niat mau, nggak bakalan bangkrut jadi petani. Nggak bakalan bangkrut. Nggak bakalan. Dan Pak Toinda membuktikan ini nggak pernah rugi gitu ya? Nggak pernah rugi. Nggak pernah bangkrut. Nggak pernah Kalau bangkrut. rugi itu wajar lah ya. Harga naik turun itu wajar. wajar, iya. Artinya bangkrut habis semua itu nggak pernah ya kalau di petani. Pengusaha kan usaha apa kan pasti ada bangkrut. Ada bangkrutnya. Ada bangkrut kalau nasibnya jelek pasti ada bangkrutnya. Tapi kalau jadi petani nggak bakalan bangkrut. Minimal lahannya masih utuh gitu Nah, ya. iya. Paling cuma budidayanya gitu ya. Iya. Lagi harganya turun atau apa gitu ya. Kita berhenti dulu apa cari komoditas yang lain. Yang penting kita Yang lebih niat jangan kapok untuk menanam atau untuk berkreasi, jangan cuma satu jenis gitu. Ngomong-ngomong jangan sempat satu jenis, ini benar-benar dibuktiin sama Pak To Indah sahabat tani. Di hadapan kita ini banyak komoditas. Saya juga terheran-heran, bukan hanya komoditas yang diusahakan. Pak To Indah sekarang membawai apa ya? Ngurusin bahkan beliau sebagai pokok, sebagai ketua di beberapa kelompok nih. Kalau di papan nama di depan rumahnya itu ini saya baca itu ada kelompok tani, sekretariat kelompok tani Setia Tani. Ini ketuanya Pak To Indah ya? Iya, kelompok tani, ketuanya saya. Kelompok Setia kehutanan. Tani. Ada kelompok kehutanan Setia Tani, Setia Setia Jaya Jaya. 2. Oh Setia Jaya bukan Setia Tani ya? Setia Jaya 2 itu kelompok kehutanan. Iya. Ketuanya Pak To Indah. Iya, Luar biasa. Ada kelompok terus pengelolaan air bersih. pengelolaan air bersih itu kelompok atau Itu sesuatu BP Spam, kelompok juga. kelompok juga? Cuma kan kelompoknya cuma pengurus. Oh pengurus. Jadi ngurusin air. Ngurusin air untuk seluruh desa. Itu air konsumsi sini. Itu konsumsi, itu dari mata air sumber itu dibangun Dibangun. terus disalurkan ke rumah-rumah. Oh artinya nih warga sini, warga Jadi Karang Tengah ini airnya memang dari situ? Dari Pedukuhan Kresek semua, dari situ. Jenengan yang ngelola? Iya. Ketuane? Ketua. Luar biasa. Jadi Jadi kayak PDAM gitu ya? Iya, betul. Jadi PDAM nggak masuk ke sini Pak? udah masuk. Berarti perusahaan Jadi penggantinya air minum. PDAM. Jadi makanya dari kehutanan ke pertanian ke air kan nyambung. Nyambung, Jadi ya. ada konservasi lahan. Jadi kayak BP Spam pengurus air itu berpikir bagaimana untuk menjaga sumber, menjaga sumber air. Jadi ada swadaya untuk menanam tanaman yang untuk mengandung air, Air, menimbang air. Makanya iya. di kelompok kehutanan ini, kelompok tani hutan juga jenengan nyambung ya, iya, karena konservasi hutannya dijaga beneran iya, ya. Itu Tujuannya itu, tujuannya dan itu. itu memang semua warga di Karangtengah ini airnya dari situ. Iya, 90%. 90% airnya dari yang Dari- Pak To Indah dan iya. teman-teman usahakan itu. Betul. Jadi perusahaan air Makanya- minum ya berarti ya. Makanya harus kerja keras, butuh kesabaran, butuh telinga. Butuh mata, butuh telinga, semua dipakai Iya, oleh iya. Pak To Indah. Jadi- Nah ini yang saya bangga itu semua organisasi ada di sini, bahkan ngurusin air minumnya warga. Betul. Dan itu jenengan ya kayak kalau mereka warga itu kayak langganan ke PDAM atau gimana modelnya Iya, Pak? per bulan. Per Jadi bulan. hitungannya per kubik sama abodemen.
Berarti ada meterannya tiap Ada, rumah, ada. kayak PDAM. Iya, Cuman jadi- yang ngurusin kelompok Iya, itu gitu ya. kelompok yang ngurusin. Nanti untuk bangun sumber airnya Iya, lagi keuangannya untuk itu, pengembangan, untuk lagi. bantu desa kan ada presentase. Jadi Oh, iya. setiap bulan narik pendapatan berapa, bersih berapa, nanti buat desa berapa persen, Iya. terus buat yang punya sumber itu berapa Oh persen, gitu. yang buat penampungan berapa persen, nah Buat nanti pengurus buat pengurus berapa Berapa persen. persen? Artinya transparan lah Nah, semua kelompok iya, ini dan nah. yang paling penting adalah warganya, penikmat fasilitasinya itu Iya. benar-benar terasa gitu ya. Iya, Air nggak harus susah-susah nyari, walaupun di puncak gunung, puncak gunung yang kalau nyari sendiri ya susah, Susah, ngebor iya. aja dalam banget ya kalau ngebor di sini. 65 itu yang sumur per satu itu 65 meter, 65 tapi yang meter. dua itu mata sumber langsung. nggak Mata ngebor, air mata langsung air memang bawaan dari dulu. Iya. Ini luar biasa, ini semua sisi kehidupan sepertinya di Karangtengah ini ada Pak To indahnya ini sahabat Tani. Ada Pak To indahnya. Lah ini yang saya pengen bahas hari ini Pak To Indah. Di dunia pertanian motornya ini di Karangtengah saya nilai beliau. Malah saya ngelihatnya Poncowarno ini orang pertaniannya adalah beliau nih. Jadi kayaknya Sak Poncowarno itu paling getol bertani itu beliau. Sebenarnya Iya. banyak cuma belum kelihatan ini. Beliau itu semua komoditas dipegang, itu tadi yang disampaikan beliau itu bahwa kalau memang jangan-jangan rugi di ini tapi beliau masih punya komoditas ini keturunan harganya turun masih punya Masih komoditas punya ini ini, gitu iya, ya. betul, iya. Dan strategi itu benar-benar dipakai oleh Pak To Indah. Ini saya tanya, lahannya sama komoditasnya pertanian per hari ini apa aja dan di mana aja Pak To Indah? Kalau untuk saya pribadi Iya. itu lahan di sini kan nggak banyak. Yang Cuma di lokasi sini, di Gunung lokasi sini. daerah Karangtengah, Pedukuhan Kresek ini saya punya kopi Kopi. ya, kopi Arabica untuk Wow. uji coba udah 2 tahun ini. Katanya kalau Arabica kalau di dataran rendah Enggak buah. nggak buah atau berkurang lah ya. Tapi ternyata kami uji coba 3.000 batang, ternyata hasilnya buahnya sama Sama. yang di dataran Sudah tinggi. produksi. Sudah produksi. Ini di gunung sini juga? Iya, di gunung sini. Oh, di gunung apa lupa tadi? Gunung Lender. Gunung Lender Itu ini. jenis Arabica. Berapa ribu? 3.000. 3.000 kopi Arabica semua. Iya. Ada yang lokal Robusta. Kalau atau- yang dari dulu sini Robusta, yang ada Robustanya Robusta. Tapi jenengan tanam Arabica. Aku uji coba Arabica, ternyata imbang. Gitu. Sudah produksi. Sudah produksi Dan Ini sudah dikemas. dikemas. Sahabat Tani, ini nggak cuma ngomong tapi ada tanamannya, ada produknya. Cuman memang belum dilabelin. Besok kita labelin bareng-bareng Pak To Indah. Jadi Ini sini kopinya, satu kopi. Berapa ribu tadi? baru 3.000. 3.000 batang 3.000 dan sudah batang. produksi. Yang nanam itu tapi dibagi 5 anggota, 5 Oh, 5 orang anggota, ya. anggota kelompok tani Anggota itu kelompok yang tani saya nanam. bagi, nanti panen kami beli. Siap nampung kelompok iya. ya. Nanti bantu masarkan. Ini kalau mau beli kopi kopi mana ini kopi Arabica. Poncowarno ya Arabica bisa ke sini langsung. Selain kopi apa lagi? Ada cabai Jawa. Cabai Jawa Cabai ini Jawa sahabat itu, tani. Cabai Jawa itu bahasa Indonesianya apa ya, Pak? Cabai Jawa ya. Cabai Jawa tetap sih. Cabai Jawa, cabai Jawa. Cabai Ini Jawa ini yang merah-merah ya kalau matangnya itu Iya, ya. merah. Kalau dari pohon itu merah. Iya, Ini untuk apa Pak To Indah? Itu biasanya untuk jamu, itu termasuk rempah-rempah. Rempah-rempah ya? Rempah-rempah, termasuk rempah-rempah. Oh, cabai Jawa ini berapa batang atau berapa hektar ada di sini, Pak? Sekitar 5 hektaran seluruh hektar. anggota. Seluruh anggota itu 5 hektar baru Pak, 5 cabai hektaran. Jawa. Dan itu kalau anggotanya panen juga kelompok siap nampung. Siap nampung. Kalau kan ada anggota yang langsung ke gudang, Oh, kalau gudangnya ke sini kan gudang. di Pituruh. Oh, ada yang ada penampungnya di terus itu juga loh. ada pengepul yang keliling. Tapi Oh. kalau yang lain nggak ada ya kami siap siap membeli, nampung. siap Tapi nampung. kalau ada yang ngambil dengan harga yang lebih pantas, Iya, monggo gitu ya. Yang penting jangan sampai di bawah harga Di bawah kami. harga. Kasihan petani. Kasihan petani. Iya. Tapi prinsipnya kelompok bisa menampung. Iya. Ini kopi, cabai Jawa, apalagi yang ada di sini, Pak? Ada Kapulaga. Ini Kapulaga ini Nah, teman-teman. itu Kapulaga. Nah, ini Kapulaga nih, Kapulaga ini Kapulaga. harganya sempat bombastis waktu itu ya. Iya, sampai
Dulu pernah 400-an. Pernah sekilo 400 ini kapulaga. 400, 300. Sekarang berapa Pak? 80. 80 sekilo. Kering ya, sekilo kering ya, kayak gini. kering. Dan di sini banyak lahannya. Hampir seluruh itu kan tanaman di bawah tegakan. Iya. Itu di Gunung Lender. Di Gunung Karena Lender. sini monyet banyak. Itu tanamannya tanaman keras sama kopi. Nah, di bawahnya itu kapulaga semua. Oh, jadi lahan kopi yang tadi berapa itu 3.000-an Iya, batang, sama. bawahnya ada kapulaganya. Iya, Jadi kayak tanaman tumpang keras, sari gitu. tumpang sari. Pelindungnya tanaman pelindungnya tanaman keras itu. Iya, tanaman keras. Artinya ya tumpang sari ya, Tumpang ada sari, menghasilkan kopi, menghasilkan kapulaga sahabat tani. Terus ada juga tanaman keras yang lain. Tanaman keras yang lain. Lah ini kapulaga enggak dimakan monyet gitu ya? Alhamdulillah enggak. Kopi juga enggak. Kopi juga enggak. Aman. Nih, buat sahabat tani yang biasanya nanya bermasalah dengan hama monyet, ini bisa dicontoh ya. Tanaman-tanaman seperti kopi, kemudian kapulaga, ternyata harganya bisa diusahakan, bisa ditekuni, tapi tidak disukai oleh monyet ya. Iya, Jadi betul. ya semua jenis lahan aslinya ada tanaman yang cocok di situ ya Pak ya. Iya. Jadi nggak harus maksakan nanam pisang di atas gunung ya. Enggak. Nanti habis di monyet, Habis monyet, ya. Nanam kapulaga, nanam kopi ya. kopi, aman. Kapulaga berarti hampir di Gunung Lender ini Hampir ada semua tiap hampir lahan. ada tiap lahan. Iya. Dan itu diliarkan gitu aja. Diliar. Nggak Cuma kan, diusahakan pupuk apa macam-macam enggak? biasanya kalau otomatis pupuknya kalau mau musim hujan. Kalau mau musim hujan. Setelah dibersihin atau di apa namanya? Diwatun, Disiangin. disiangin, Dipupuk, baru ya. dipupuk kan kena hujan. Lah, Tapi ini juga pasarannya ada. ada. Ada yang ngambil sendiri Ada yang juga. ambil, juga gudang juga ada. Gudang juga ada. Kalau iya. petani mau ngepul di kelompok bareng-bareng dijual juga bisa, gitu ya. Iya. Kapulaga, cabe Cabe Jawa, Jawa. kemudian ada kopi. Kopi. Terus apa lagi Pak yang ada di Gunung Lender ini? Ada cengkeh, tapi cengkeh sekarang produksinya menurun karena apa ya? Ini cengkeh sahabat tani. Cengkeh. Cengkeh karena menurun ya. Dulu Iya. pernah murah sekali mungkin ya. Dulu murah, juga pernah naik lagi. Terus tanaman juga masih Masih produktif. normal, masih produktif. Tapi sekarang nggak tahu kondisi alam atau gimana ya. Tiba-tiba satu persatu yang udah tua mulai mati tanamannya. Tanamannya. Jadi produksinya sudah menurun, ya. iya. Tapi sempat sentra cengkeh ya di sini ini ada itu pernah minyak daun nyuling cengkeh. minyak daun cengkeh. Iya. Bisa membuat, ini kelompok yang buat dulu Pak. Iya, kelompok. Ini Itu mahal loh Pak minyak ini ya. mahal. Literan belinya ya. Literan. Apa milinan ya dulu Literan. ya. Kalau dulu kami store ke pengepul itu literan. Dulu pas jaya-jayanya ini sempat jual berapa ini Pak per liter? Dulunya per liter 160. 160. Heeh. Minyak cengkeh, termasuk cengkehnya juga laku ya. Cengkehnya laku. Sampai sekarang kayaknya Pak Tondo itu ada di karung itu satu karung cengkeh berarti masih ngepul cengkeh. Iya, masih. Menjualkan punya anggota gitu. Iya, kalau anggota cuma punya 1 kilo, 2 kilo, 1 karung, kan kalau ke gudang kan jauh. So, Nah, dikumpulkan jadi di sini, nanti bareng-bareng ke sana. Ya kalau dia butuh uang cepet ya, Dibayar kami dulu. dibayar dulu. Siap Nah, menampung. siap menampung. Kelompoknya tanggung jawab banget sahabat tani. Jarang-jarang ada kelompok tani ketika harganya murah pengen jual di kelompok, bayarin dulu nanti gampang dijualkan gitu ya. Iya, Pak betul. Toindah siap untuk di desa Karangtengah ini. Cengkeh, apalagi Pak Toindah yang ada di Kalau- yang diusahakan oleh Pak Toindah apalagi? Termasuk yang kemarin Bambeng itu panili. Nah, Itu vanili ini ini. dia yang kemarin booming itu vanili, teman-teman. Vanili nih yang ada di samping saya ini udah ada sak kotak besar itu tanaman vanili dan ini dia. Nanamnya, cara nanamnya kayak gini. Tapi sebelum ini Pak Toindah, Iya. ini apa nih? Ada bawang merah juga ini ya. Itu bawang merah, itu tanaman hortikultura. Hortikultura. Antara bawang merah sama cabai ini uji coba di tanah pasir. Nah, ini yang saya katakan tadi Pak Toindah punya sawah di pesisir sana ya. Iya. Ini Iya. berarti dari Ambal ya Pak? Dari Ambal, ya di pesisir. Nanamnya di Ambal. Nah, jadi Di dekat kebun bunga Taman Bunga. Taman Bunga Ambal Resmi itu tempat Resmi. wisata Nah. Pantai Ambal itu.
Ini membudidayakan ini juga Pak Iya. Toinda. Bawang merah kalau di ambal resmi, saya tanya-tanya dari kelompok Iya. ambal resmi, Mm-mm. dari dulu udah lama banget nggak ada yang nanam Bawang merah. bawang merah. Katanya nggak jadi, katanya nggak cocok Nggak itu. cocok. Terus saya penasaran, Masa sih nggak cocok masa gitu sih ya? nggak sih cocok sih? Terus jenengan akhirnya nanem. Saya nanem. Nah, Ini saya cocok-cocok nanem. aja, ini Tapi besar ini. ternyata iya. Walaupun ini kurang maksimal. Ini masih kurang maksimal Kurang sebesar maksimal, ini. iya. Kurang maksimal. Tapi termasuk panen jangan berarti ini. Alhamdulillah panen. Ini Ini tapi belum ditimbang ya. Ini Belum. hari ini tadi lagi di belum finishing ya. timbang. Mm-mm. Kayaknya ya tetap berkali lipat dari nanamnya sih ya. Bawang merah satu siung bisa jadi beberapa siung sih. Ini terbukti bisa menghasilkan bawang merah. Tapi ini dibudidayakan di pantai Di selatan. tanah pasir, di tanah pasir. Tanah pasir. Kok punya lahan di sana, Pak Toinda? Ini juragan tanah atau gimana? Enggak. Jadi saya jalan-jalan waktu itu cari apa namanya patrem atau risida yang untuk apa ini rambatan panili. Oh Kan ya, di pesisir kan kelirisida. banyak risida. Ya, ya, gamal itu ya. Gamal ya. Saya nyari gamal di sono, ternyata di sono gamal banyak, bebas. Terus saya Tinggal penclas. bawa VR ya berapa kali sono. Terus akhirnya saya kenal sama warga sono. Harga situ. Terus akhirnya kenal kayak saudara. Terus akhirnya saya cerita sama teman saya, teman ambal, kalau aku seneng budidaya atau seneng bertani. Kalau saya bertani di pegunungan kan susah air, lahannya sempit. Iya. Bagaimana kalau saya Bertani ikut di sana. gabung ke kelompok lain desa di pesisir. Akhirnya saya dikasih kesempatan, terus alhamdulillah saya dikasih lahan. Aturan ngontrak jadi nggak ngontrak, tapi kan imbal baliknya lah ya. Iya. Saya juga mengordinir di petani-petani lingkungan ambal resmi. Saya rangkul, saya pekerjakan. Kalau yang apa namanya nggak tahu apa namanya, kalau budidaya kemarin kan kita saling sharing Saling lah sharing ya, ya. saling sharing iya. Akhirnya nyambung. Akhirnya lingkungan petani ambal udah kayak saudara. Oh gitu. Jadi saya punya lahan di sono tanpa ngontrak. Itu nggak ngontrak. Nggak ngontrak. Dan bukan punya Pak Bukan- Toinda. Bukan punya saya. Cerdasnya Pak Toinda nih, tinggal nanem, nggak ngontrak, Iya. bukan punya Pak Toinda. Tapi model budidayanya Pak Toinda. Kalau Cuma nanti yang garap, yang ngerawatin kelompok tani sana juga ikut ya. Petani sana atau kalau gimana? yang model? garap lahan petani sana. Petani sana. Tapi untuk pengobatan, untuk merawat itu saya sendiri. Saprodinya jenengan. Iya. Tapi kan kelompok petani ambal itu saya kasih tahu ini. Nah, itu. Termasuk bisa. termasuk bikin pupuk organik cair. Oh, gitu. Terus Berarti anu, penyuluhan pupuk juga di sana. fotosintesis gitu. Untuk cara pembuahan biar nggak rontok dan lain-lain lah ya, kita sharing. Mana yang bagus itu yang dipakai. Luar biasa ini, ternyata berarti bukan manfaatnya sebagai kelompok tani, bukan ngordinir kelompok tani di gunung aja, tapi di pantai juga Pesisir. Pak Toinda bisa mengedukasi masyarakat sana, kelompok tani sana untuk bertani lebih produktif. Iya. Bahkan menantang ketidakmungkinan yang katanya berambang bawang merah itu di sana kurang baik. Ini buktinya beliau panen tadi malam ya. Iya, tadi malam. Tadi malam panennya aja. Kemarin saya kesini juga Pak Toinda lagi nyawah ke sana. Sawahnya ini berapa kilo Pak? Kambal Pak? Sekitar 12 Pak ya. 12 kilo 12 jaraknya. kilo. Dan beliau juga Perjalanan kesana sama anak hampir istrinya. 1 jam lah. Perjalanan 1 jam Tapi dari, kan dekat. dari gunung sampai ke laut beliau itu ditempuh untuk bertani. Sekarang nanam apa di sana Pak Toinda? Tanaman ada Apa saja? cabai rawit, Oh, cabai rawit ya. terus cabai keriting. Cabai keriting, Terus ini yang mau tanam besok itu cabai sayur atau cabai gede hijau. cabai gede hijau, TM apa gitu ya? Iya, Oh, sejenisnya. berarti cabai-cabean lah ya. Cabai-cabean lah. Termasuk melon udah pernah? Melon belum. Melon belum. Mungkin musim Musim depan kemarau yang akan datang barangkali ya. ntar bulan puasa panen. Oh Nah, ya, bulan puasa biasanya panen. puasa kan harganya bagus gitu Iya. ya. Cerdas sekali nih Pak Toinda ini. Bertaninya itu sampai melalang buana. Nggak cuma di gunung tapi di lautan sana. Nah ini sekarang saya pengen tahu
komoditas yang satu ini teman-teman. Yang pernah booming di masanya adalah ini Vanili. dia, vanili ini. Vanili ini nggak banyak yang tahu cara budidayanya, nggak banyak tahu cara pengolahannya, tapi Pak Toindah tahu. Kita akan sedikit bahas teknis tentang vanili Pak Toindah. Ini vanili kalau tua kayak gini ya Pak Toindah ya? Iya, itu kalau udah dijemur. Kalau sudah dijemur warnanya hitam kayak gini. Warna hitam. Pohonnya kayak gini sahabat tani, dan daunnya tebel ini ya. Iya. Daunnya tebel dan merambat. Rambatannya biasanya memakai kayak gini Pak Toindah. Kalau pakai gini kan ini yang tanaman lahannya sempit atau di kota. Oh bisa, ini bisa ditanam di rumah-rumahan gitu? Bisa ya. Jadi kalau sahabat tani pengen nanam hanya di pinggir pelataran rumah, gitu, pelataran itu pakai kayak gini cocok. bisa ya? Iya. Kecuali kalau di lahan terbuka atau di lahan langsung itu ininya kan pakai Pohon hidup. pohon hidup tapi yang nggak gampang rapuh. Seperti Kayak gamal tadi gamal, ya. iya. Oh, gamal tadi. Nanti Gamal. daunnya buat ternak ya. Iya, daunnya Oh ya, buat ternak, ternyata beliau buat nyari naungan. gamal itu punya kelompok ternak juga ya. Lupa saya nggak disebutin tadi. Iya. Aktif di kelompok tani ternak juga. Aktif. Luar biasa kan? Jadi gamalnya untuk rambatan, bisa diambil daunnya untuk pakan, untuk pakan ternak. Ininya dibudidaya untuk diambil vanilinya. Ini vanili ini sebenarnya tanaman rambat gini ya Pak Toindah ya. Iya. Ini hidupnya kriteria cara menumbuhkan yang baik di lokasi seperti apa Pak Toindah? Sebenarnya vanili di mana tempat itu Iya. cocok. Nah, cuma kan butuh apa naungan lah ya. Nggak kena matahari langsung. Langsung iya. Oh, Nah, gitu. tetap butuh naungan. Nah, dan dia hidupnya juga merambat. Kalau tanamannya hidup, akarnya nempel, nempel. itu sama aja vanili nunut mangan ning apa ikut Di tanaman. makan nunut makan di tanaman hidup itu. Jadi pertumbuhan vanili itu stabil. Ini akarnya kayak benalu berarti apa enggak? Iya, Atau lengket. cuman lengket. Lengket. Oh, lengket, tapi ngambil enggak kayak benalu ngambil cairannya ya. Enggak. Cuman Jadi ngambil lengket. apa air Iya. yang ada di permukaan tanaman Iya. hidupnya itu gitu ya. Dan ini bisa dibudidayakan ya. Ini Bisa. kayak tanaman hutan ya. Iya, persis. Kayak tanaman hutan yang liar-liar gitu ya kan vanili. Ada ya? yang mirip kayak gini tanaman hutan ada. Oh, ada, tapi bukan vanili. Kalau beli bibit vanili kalau nggak hati-hati kadang-kadang salah. Saya nanam vanili kok nggak berbuah-buah. Ternyata bukan. Ternyata vanili ada. Oh, ada tanaman hutan yang ada mirip tanaman seperti hutan ini. mirip vanili ada. Tapi enggak keluar bibitnya. nggak keluar buah. Nggak keluar buahnya seperti ini. Jadi hati-hati nih yang mau beli bibit vanili ya. Jadi Cuma kan harus benar daunnya agak kecil. agak kecil, nggak selebar ini ya. Ini kalau mau beli bibit boleh ke Pak Toindah? Boleh, saya juga menerima pesanan bibit vanili. Oh, bibit Termasuk vanili. kopi arabica. Nah, bibit vanili juga polybagan juga Terima. terima. Kalau mau ada yang butuh, Yang mau setekan juga setekan bisa. juga, bisa. Oh gitu, tinggal ngubungin Iya. Pak Toindah aja ya. Yang mau nanam vanili tadi, yang butuh tadi hasil produknya juga bisa. Bisa. Dan ini sak tong ini loh, Ini kan- gini, ini hasilnya semua nih. Ini dulu sahabat tani sempet katanya ceritanya orang beli mobil pakai kayak gini bisa. Karena harganya pernah berapa ini Pak Toindah? Dulu tahun 2003-an apa ya kalau nggak salah, tahun 2000 lah. Itu sempat 9 juta per kilo. 1 kilo kayak gini atau 1 kilo udah diolah atau 1 kilo ini kan bahan mentah, belum diolah. hanya dijemur? Ini ada dijemur, terus cara penjemurannya juga nggak asal jemur. Oh iya. Nah, Ini berarti setelah panen. Oh iya, nanti cerita ini dulu Pak. nah, Ini ditanam. Ah. Ditanam berapa tahun ini? minimal mengeluarkan buah. 2 tahun kan biasanya nanam 2 tahun itu udah panjang sekitar Pembentukan ininya batangnya. Iya, batangnya itu sekitar 4 meter 5 meter. 4 meter 5 meter. Setelah itu kalau mau vanili bunga atau berbuah Iya. itu harus ada tracing. oh, ada Jadi, perlakuan tertentu. Ada perlakuan tertentu. Diapain itu? Itu tracing ada 2 cara. Iya. Itu yang satu dipotong pucuk. Pucuknya Pucuknya dipotong. dipotong. Terus akar-akar yang nempel sini. Akar ini ya. Nah, iya. Dipotong juga. Iya dipotong, tapi jangan semua. Oh, jangan semua. Nah, Dipotong nanti dia akan keluar bunga. iya. Tapi ada untuk mempercepat
bunga itu ada kimianya lah. Oh, dipupuk lah Itu ya. dipupuk lah, Pupuk pakai, generatif itu ya, MKP dan MKP sejenisnya dan ya. sejenisnya lah untuk perangsang bunga. Nanti itu sebulan 2 bulan keluar bunga. Tapi untuk menunggu bisa dibungakan itu 2 tahun kurang lebihnya. Ya, kalau pertumbuhannya subur, kalau saya biasanya itu nggak ngitung umur, Nggak jadi ngitung. panjang. Berapa meter kira-kira dari tanah? Kalau aku membuatnya 3 meter. Oh, asal dia dari tanah Udah udah 3 meter. merambah 3 meter, Saya stressing, potong, akar-akarnya dipotong, potong, nanti kan terbus lagi, terbus lagi ya. lagi. Ntar yang ini kan udah tua batangnya. Batang utamanya. Nah, batang utamanya udah tua. Nah itu sini bunga, sini terobos, sini dipanen, sini potong lagi, terus dan seterusnya. Dan setelah itu panen terus, Panen terus. nggak mengenal musim musim bunga enggak. apa enggak ya. Iya. Asal diperlakukan kayak gitu Iya, panen terus. Nah, kalau dulu kalau orang tua kami kan cuma dibiarin, jadi bunganya setahun sekali. Menjalar Panennya gitu aja. setahun sekali menjalar gitu aja. Itu Oh. orang tua kami. Kalau ini berapa kali bisa? Satu sekarang? tahun bisa ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Bisa 2 sampai 3 kali ya Iya. panen kayak gini. Nah, Dan ini asli bibitnya dari sini atau dulu ngambil di mana, Pak? dulu Aceh. Wow, Aslinya dari Aceh, bibit pertama kali ada Dari di Aceh? Desa Karangtengah itu bibit vanili dari Aceh. Ini jenis plani. jenis plani ya. Heeh, Dari jenis Aceh plani. langsung ini. Mm. Jenengan yang ngepul dulu bibitnya di sini, yang Bukan, itu orangnya udah almarhum. Orang Dulu udah merantau almarhum. di Aceh, pulang bawa vanili, ya belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu Waktu itu belum- itu buat apa. Jadi makanya orang tua dulu nanem dibiarin, jadi sampai panjang banget. Oh, artinya berarti jenengan bibitkan ini untuk ditanam di sini hasil dari turun-turunannya Iya, yang dari turun dulu orang tua. beli itu ya. Iya, Bukan jenengan mau tanam terus cari bibit di drop berapa ribu enggak. enggak. Berarti bibit bikin Turun sendiri temurun. dari turun-temurun itu. Iya. Udah menjadi asli sini lah ya, Asli walaupun sini. turunannya dari Aceh. Iya, Dan ini ada berapa ribu batang kira-kira Pak untuk Kalau panel keseluruhan di sini? kelompok tani kami itu ya sekitar ya kurang lebih ada 3.000-an lah. 3.000 batang. Karena vanili. kemarin kayak sekarang musim sekarang lah ya. Iya. Musim sekarang kan harga anjlok Oh, ini lagi anjlok. Iya, dari 9 ke 6 juta kering per kilo. Terus musim kemarin aturan panen raya paling banyak, panen vanili sekarang 125 kering. Sekilo gini 125. Iya. Dari 9 juta turun 6 juta sekarang 125 Iya. juta. 125.000. Kalau basah cuma 25.000. Basah 25.000. Makanya kemarin anggota banyak yang frustasi lah ya. Frustasi. Jadi mau dimatiin, diganti komoditas, tapi kan saya cegah. Walaupun di gudang dia narik 25.000 basah per kilo, kelompok langsung beli 40.000 per kilo basah. Tapi jangan ditebang. Iya. Jangan dimusnahkan tanamannya. Sampai Bertahan. sebegitunya nih kelompok tani menjaga supaya komoditas vanili tetap ada di sini. Yang 3.000 batang itu ya. Iya. 3.000 batang. Itu kalau 3.000 sekali panen misal dipul jenengan semua itu bisa menghasilkan berapa ini, Pak? Kalau basah sekitar 6 kintal baru. 6 kintal kayak gini. Iya, 6 kintal kayak gini. Berarti produksinya yang udah jelas hanya di sini saja per kali panen 6 kintal ya. Kurang lebih. Iya. Dan harganya itu kadang memang naik turun Naik ya. turun. Dan hari kemarin ini pas panen raya turun sampai 125 kering atau 25.000 basah. 25.000 basah. Jenengan langsung beli ke anggota 40.000. Walaupun di gudang 25.000. Kok berani, Pak? Kok indah? Karena kelompok kata saya itu optimis bahwa hasil pertanian atau perkebunan yang pernah harganya tinggi, suatu saat setahun 2 tahun pasti harganya tinggi lagi. Apalagi namanya vanili itu mau 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ini masih tahan. Ini disimpan nggak, Bapak? Ini kan belum disortir, ini disortir. Iya. Setelah disortir dikemas, Dikemas pakai apa? disimpan, dikemas pakai plastik. Di wrapping gini? Iya, Oh. yang rapat, nanti dikasih styrofoam.
Jadi mau Simpen 5 tahun 6 tahun malah Nggak apa-apa. malah ininya apa ya namanya rendemennya 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 malah bagus. semakin disimpan semakin bagus. Makin bagus. Ini besok kalau disimpan ini berminyak. Oh ini jadi berminyak. Berminyak. Ini juga ini kan kecil, besok tambah gede. Kok bisa? Jadi bobotnya makin tambah. Pantesan berani ngepul 40.000 ya. Ini bobotnya bisa makin tambah. Makin tambah. Ini berminyak. Itu kalau udah sampai tahunan. Kalau udah tahunan malah lebih bagus. Iya, tapi yaitu dengan satu syarat, cara penjemuran yang benar, penyimpanannya yang benar. Juga benar. Jangan sampai ada jamur ataupun hama penyakitnya masuk ke sini gitu ya. Iya. Ini jemurnya gimana tadi kalau habis panen itu tadi? Kalau habis panen itu dicuci. Dicuci pakai air Biasa. yang masih hijau itu iya, ya. dicuci. Dipotong ini kan dompolan lah ya. Iya, dompolan banyak biasanya. Satu-satu dicuci. Dipretelin, cuci. Setelah cuci langsung siram pakai air panas 5 menit. Direndam pakai air panas 5 menit. Direndam pakai air panas 5 terus menit. ditiriskan. Terus dimasukin tempat yang rapet. Plastik atau styrofoam. Satu malam. Rapet. Iya, ditutupin. Nanti kan apa namanya? Buahnya tadinya hijau, malah kecoklatan. Jadi kecoklatan kayak gini nih ya, coklat ini gini ya. Iya. Iya. Itu satu malam. Iya. 1 hari 1 malam. Setelah itu terus coklat, setelah itu langsung dijemur, tapi tidak langsung dengan matahari. Jadi disarapin pakai kain hitam. Bawa kain hitam. Ditata satu-satu Tata ini. satu-satu. Kemudian ditutup lagi pakai kain hitam. Tutup lagi pakai kain hitam. Baru dipanas. Tapi di lantar gini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Cuman bawah kain hitam, atas kain hitam. Iya. Gitu ya. Kalau nggak kayak gitu, itu apa namanya ya? Rendemen atau bau keharumannya itu berkurang. Oh, mungkin aromanya itu terbang Aromanya bebas. kurang lah. Jadi kalau di dalam kain itu aromanya terjaga Iya, di dalamnya sini ya. iya. Ini emang wangi banget sahabat tani. Ini jemurnya kayak gitu juga Iya, berarti. lebih Pak wangi Tanda? lagi besok kalau udah dikemas, udah 1 tahun, ininya udah Berminyak, itu lebih harum itu lagi. wanginya lebih lagi dan lebih besar lagi jadinya. Iya. Kalau ini baru diangkat sih kemarin, Oh, belum baru lama. diangkat ini ya. Belum disortir ya. Ini Pak Toindah modal sendiri berarti ya. Modal sendiri. Maksudnya berani beli dengan harga yang lebih tinggi Lebih daripada gudang, asal masyarakatnya jangan memusnahkan tanaman Iya, vanili. itu kuncinya. Karena memang ini tanaman asli sini Asli ya, sini. walaupun dulu awalnya dari Aceh, Nah. sekarang sudah menjadi tanaman yang memang ada di sini. Jadi sahabat tani kalau mau beli vanili ini ada gudangnya di sini nih, ada 3.000 batang kurang lebihnya di sini Kurang ya. lebih ya. Dan beliau juga bisa punya mitra di luar kecamatan kalau nggak salah ya. Iya. Mau berapapun yang mau beli vanili nih, vanili kayak gini nih udah di finishing, tinggal ngolah, silahkan bisa ngubungin Pak Toindah ya. Iya. Siap memasok Pak Toindah ya. Siap, Kalau siap, ada siap. ini kok bisa Pak Toindah kalau tahu harganya kok bisa naik turun dan turunnya gratis dari 9 juta sampai 125.000, penyebabnya apa Pak Toindah? Sampai sekarang kami menyari penyebab harga itu belum ketemu. Makanya kami dari khususnya petani lah ya, petani atau pengepul vanili itu kalau bisa dari instansi terkait atau apa ya, bagian pemasaran dari petani vanili, ya harapannya vanili ada buyer yang mau beli tapi dengan harga standar lah, jangan naik turun gitu. Artinya ini kesempatan nih, sampaikan aja ke sahabatannya Pak Toindah. Berarti siapapun nih yang pemain vanili ya di Desa Desa Karangtengah, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen, ini ada sentra vanili ternyata. Saya juga baru tahu ternyata di sini sentra vanili dan kebunnya itu bukan di pelataran-pelataran gini, khusus di kebun di sana tuh, di Gunung Lender dan di bawah tegakan-tegakan itu ya, perlindungan iya. tanaman itu. Ada berapa di sana di gunung? Yang gunung, punya Pak Toindah sendiri ada berapa? 200 batang. 200 batang, tapi total punya warga 3.000. Punya anggota keseluruhan hampir kurang lebih 3.000 lah. Kurang lebih 3.000 batang. Dan siap masokin siapapun buyer yang menginginkan
vanili seperti ini. Ini saya rasa kalau memang buyer di luar sana itu usahanya vanili sangat butuh banget nih. Bahan baku nih melimpah sahabat tani. Melimpah di sini dan bisa diusahakan lebih dari produksi yang ada di lokal sini ya Pak. Iya. Karena punya mitra-mitra juga di kecamatan lain. Ada di Buayan. Di Buayan ada. Di Buayan ada. Ada tanamannya dan ada bisa bantu ngepul di sana Iya, nanti lewat Pak Indah juga iya, ya. Bisa. Oke nih sahabat tani, ini peluang buat siapa saja yang bermain di vanili. Di sini ada produknya yang siap diolah, ada bibitnya Bibit juga. juga. Bisa menghubungi Pak Indah. Oke luar biasa ini obrolannya dan Pak Indah ini semangatnya yang saya suka tuh. Beliau itu benar kata-kata awal tadi beliau menyampaikan kalau jadi pengusaha suatu saat pasti ada bangkrutnya. Tapi kalau jadi petani nggak bakalan bangkrut. Asal kita mau niat. Asal kita mau niat, kreatif, apalagi kuncinya tadi, triknya biar nggak bangkrut, Pak Indah mengusahakan komoditas yang satu komoditas. nggak cuma satu. Jadi ada beberapa, kapulaga, bawang merah, cabai ada, bahkan wah ini yang belum kebahas ini tadi, jenitri sampai jenitri ya. ada sahabat tani. Jenitri ini semacam tanaman industri ya. Ini biasanya diekspor malah nih. Kalau jenitri ini sekarang di sini gantinya tanaman cengkeh. Pengganti tanaman Iya, cengkeh. cengkeh kan sudah produksinya menurun. Menurun. Pada Sekarang mati, diganti tanaman jenitri. Dan ini juga harganya masih lumayan ya. Lumayan. Ya. Ini diekspor ya. Iya. Ini jenitri. Kalau Jadi bayar langsung ke sini jenitri. bayarnya sudah ada malah nih, langsung ke sini. Biasanya orang-orang luar negeri ya, ada dari India, dari Korea ya biasanya ya. Biasanya. Ini jenitri. Nanti kita kapan-kapan bahas jenitri khusus. Tapi jenitri ini saya nggak tahu nih tanaman pertanian apa perkebunan atau tanaman industri. Ini tapi harganya banyak orang kaya di Kebumen dari jenitri sahabat tani. Banyak. Nah, termasuk jenitri dibudidayakan. Ada ini pisang ini juga budidaya sendiri. Ada ini yang paling yang lagi harganya agak turun, tapi beliau punya barangnya banyak adalah vanili. Perusahaan vanili olahan vanili harusnya banyak butuh bahan baku dan di sini ada ya Pak Indah luar biasa. Oke, ada pesan-pesan untuk sahabat tani Pak Indah sebelum kita closing? Oke, silakan. pesan kami untuk sahabat tani yang penting jadi petani jangan bosen atau jangan mengeluh untuk harga yang intinya walaupun harga di bawah jadi harus semangat jadi petani gitu. Jadi harus menanam. Jadi petani itu adalah judi. Jadi kalau jadi petani sama pengusaha, kalau bisa milih petani. Kalau petani nggak bakalan bangkrut, asalkan kita mau. Tapi kalau jadi pengusaha bangkrut itu mau mau naiknya lagi itu butuh waktu. Tapi kalau mau jadi petani, mau maju, tinggal modal, otot dan tenaga. Kalaupun bangkrut nggak jadi bangkrut sampai nol ya. Iya. Minimal masih punya lahan, Iya. minimal masih punya panenan. Cuman pesannya Pak Indah tadi ketika panen harganya turun, ya santai aja. Iya, jangan mengeluh. Nggak usah mengeluh sampai dibuang-buang, sampai di Apalagi ngamuk ya biasanya ditaruh di kantor bupati atau apa itu. Dilempar-lempar sebagai ungkapan rasa kekecewaannya. Jangan seperti itu, tetap disimpan. Optimis Ini lah, optimis, kita harus optimis. suatu saat pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Iya. Gitu. Terima kasih Pak Indah. Oke. Ini kayaknya obrolannya sudah ini mataharinya sudah menjelang sore nih. Terima kasih Pak Indah Oke, obrolannya sama-sama. hari Terima kasih ini. banyak. Semoga bermanfaat untuk sahabat tani sekalian. Amin. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Matur nuwun Pak Indah. Oke. Enggak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu indah undur diri. Salam satu aroma. Wah, salam satu aroma ini aroma vanili. Wangi banget nih aromanya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih.